Sajikan makanan bergizi, pemerintah Desa Cileng gelar pelatihan pembuatan kue. Sebagai upaya meningkatkan asupan gizi bagi balita yang berada di wilayah Desa Cileng, tim penggerak PKK khususnya anggota Pokja 3 menggelar acara pelatihan pembuatan kue. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa setempat Selasa 19 November tahun 2024. Berikut ini keterangan Yanto, Kepala Desa Cileng kepada media Lentera Indonesia terkait dengan kegiatan pelatihan tersebut. Jangan lupa yang belum subscribe, Beni Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News. Pembuatan kue khusus untuk anak-anak yang stunting. Jadi kita mengundang ibu-ibu yang anaknya berpotensi stunting yang saya sampaikan tadi. Untuk dilatih membuat kue yang bergizi. Kami pun juga mengundang ahli gizi dari Puskesmas, Mbak Mika, dan ahli gizi dari SMK Poncol. Itu memang beliaunya di pelajaran tata boga di bidangnya. Siapa Ibu? Dengan saya Ibu Mika Irianti, ahli media gizi dari nutrisionis UPTD Puskesmas Poncol. Oke, yang dibawakan kegiatan hari ini apa Bu? Hari ini adalah pelatihan tentang buat kue, tapi sasarannya adalah dengan ibu-ibu balita dengan masalah gizi. Jadi merupakan program dari Pokja 3 di mana setiap tahunnya memang ada pelatihan membuat kue ini, karena di tahun 2024 ini ada yang sedikit berbeda, yaitu untuk temanya yaitu tetap dengan menggunakan kue tetapi sasarannya yang berbeda. Jadi sasarannya adalah untuk balita-balita dengan masalah gizi. Jadi tujuannya supaya ibu-ibu balita dengan masalah gizi tersebut bisa mengaplikasikan praktek membuat kue ini di rumah dengan bahan-bahan lokal. Jadi adapun kue yang kami buat nanti adalah kue-kue dengan bahan yang lokal, di mana semua bahan bisa didapatkan dan dengan harga yang terjangkau, bahkan di tanaman pekarangan ibu-ibu balita pun bisa didapatkan. Oke, gitu, jadi lebih fokus kepada penggunaan bahan lokal gitu. Siap. Nah, Desa Cileng ini bahan lokal yang dipakai apa Bu? Untuk di Desa Cileng ini kita memanfaatkan labu kuning. Jadi karena di sini labu kuning sangat banyak sekali, jadi kita manfaatkan labu kuning nanti sebagai creamy pumpkin. Jadi sebenarnya pumpkin itu kan ya labu kuningnya itu, tapi biar bahasanya lebih keren dan mungkin lebih menarik, jadi kita buat creamy pumpkin. Ya, pumpkin itu kan mungkin bahasa Inggrisnya dari labu itu ya? Iya, betul. Jadi nanti apa yang diunggulkan dari menu tersebut, yang diunggulkan adalah yang pertama labu kuning. Labu kuning mudah didapatkan. Yang kedua ada penambahan protein hewani, di mana ada dari susu UHT dan dari keju. Jadi untuk balita-balita dengan masalah gizi itu harus ditekankan di protein hewani. Jadi protein hewaninya kita buat di susu UHT dan keju. Oke, siap. Yang mungkin yang terakhir Bu, harapan nih setelah ada pelatihan ini gimana Bu ke depan Bu? Harapannya dengan ada pelatihan ini ibu-ibu balita bisa menerapkan apa yang kami sampaikan hari ini di rumahnya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, jelas dengan adanya pelatihan ini semoga sudah tidak ada lagi jajanan-jajanan yang tidak sehat untuk balita, dan pastinya untuk menekan angka stunting. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan preventif untuk menekan angka stunting di Desa Cileng. Oke, siap. Nih,
Mungkin dari kegiatan hari ini kan banyak ilmu yang didapat oleh ibu-ibu ke depan ya. Nah, dari Puskesmas sendiri, apakah ada nanti pendampingan yang berkelanjutan ke depannya seperti apa, Bu? Ya, baik. Untuk pendampingan kelanjutan, kita punya tim pendamping keluarga, di mana itu satu tim terdiri dari satu kader dan satu bidan desa, di mana balita-balita yang bermasalah gizi sudah dipantau oleh beliau-beliau tersebut dari tim pendamping keluarga. Oke, sip. Makasih Bu informasinya. Mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan ini mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu bisa menyerap ilmunya. Siap, terima kasih Bapak. Matur suwun, Sama-sama. nggih. Punya balita, namanya siapa Bu anaknya? Umur berapa tahun Bu? 2 tahun 3 bulan. Nah, setelah mendapatkan pelatihan ini, gimana Bu? Tadi mendapatkan ilmu apa aja sampai kesempatan hari ini? Oke. Jadi biar ibu bisa memasak untuk adiknya makanan yang bergizi gitu. Nah, kira-kira bahannya tadi itu susah nggak yang disampaikan oleh timnya? Mudah ya. Nah, kira-kira bisa diperoleh di lingkungan ibu sendiri atau gimana ya? Siap. Nah, untuk makanan sehari-hari pernah nggak ibu membuat sesuatu yang apa istilahnya baru gitu untuk adiknya nih? Kadang pernah. Nah, setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan ke depan ibu bisa bikin sendiri atau gimana Bu? Apa berusaha ya? Agar adiknya menjadi generasi yang cerdas dan generasi emas ke depannya. Oke, makasih Bu informasinya. Kuliner. Nah, bisa diceritakan sedikit Bu terkait dengan bahan yang digunakan ini apa Bu? Karena ini untuk balita, jadi saya memilih bahan-bahan juga yang aman untuk balita. Di sini saya membuat krimi labu kuning. Kenapa membuat krimi labu kuning? Karena labu kuning banyak ditemukan di daerah Cilang ya di sini khususnya. Selanjutnya untuk melengkapi nutrisi, saya tambahkan juga dengan susu untuk karena ini untuk balita stunting. Jadi memang yang diutamakan adalah protein hewani gitu. Di susunya itu dipanaskan, setelah itu ditambahkan maizena, lalu ditambahkan gula sedikit karena untuk balita juga perlu tambahan gula itu sehari maksimal 6. Nah, di sini saya satu resep menambahkan 1 sendok makan, itu satu resep bisa menjadi 3. Nah, selanjutnya ditambahkan maizena untuk pengental, selanjutnya ditambahkan keju juga untuk tambahan protein hewaninya. Selanjutnya menu yang kedua saya membuat snack asin, itu namanya citul. Citul itu singkatan dari aci pulang. Kenapa saya mengangkat citul itu? Karena biasanya anak-anak suka dengan makanan-makanan yang unik gitu. Apalagi kalau citul itu dia berbentuk seperti paha ayam, jadi bisa dipegang. Itu isinya adalah ayam suwir, terus di luarnya adalah kanji, campuran kanji. Setelah itu si citul itu digoreng gitu. Ditambahkan tepung panir lalu digoreng. Jadi menambah cita rasa juga. Biasanya anak-anak suka makanan yang digoreng-goreng. Jadi ada variasi ya. Iya. Pertama mungkin inovasi dari bahannya bahan lokal tadi, ya, labu ya. Kemudian inovasi terkait dengan makanan situlnya tadi. Iya. Yang mungkin jarang didengar ataupun dilihat oleh anak-anak di sini, apalagi dirasakan ya. Iya, betul. Nah, harapan ke depan seperti apa Bu? Prosesnya ini susah nggak kira-kira itu? Kalau prosesnya sangat mudah.
sudah. Tadi ibu-ibu sudah ada yang bantu, jadi sudah sedikitnya tahu alurnya gitu. Jadi kalau untuk cara membuatnya, si ayam itu direbus terlebih dahulu, setelah itu ditumis lagi dengan bumbu. Karena untuk balita jadi bumbunya tidak terlalu strong, hanya menggunakan bawang merah dan bawang putih. Selanjutnya dikasih kecap sebagai penyeimbang rasa, lalu dikasih garam saja. Jadi tidak pakai MSG. Oke. Jadi dipastikan anak-anak akan suka dengan menu yang ditampilkan tadi. Iya, insya Allah suka karena dari bentuknya juga unik. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa lebih mudah diserap oleh masyarakat Desa Cileng, khususnya yang punya balita. Iya, Oke, sama-sama. matur suwun nggih. Iya. Aci tulang. Oh. Jadi bentuknya seperti paha gitu ya, paha ayam ya. Oke. Kreatif. Ya Allah Mbak, dia udah kayak kecil-kecil harus anak lah. Orang lah, kali tanah kok. Nyali ya sayang. Udah kan lalu. Kok pas kesotek kan ya. Oi. Ibaratku yang sini. Jangan boleh mungkin dipisah sini belum kan? Lagi sama lumrah ya. Halo, siapa namanya? Enak nggak itu tadi? Pudingnya enak nggak? Rasanya enak nggak? Enak. Oh, namanya siapa ini? Sipia. Gimana rasanya pudingnya? Enak? Oke, enak nggak pudingnya? Enak. Namanya siapa? Lala. Kelas berapa? Sudah sekolah belum? Oh, kelas berapa? P2. B2. Oh, oke. Ini siapa ini? Oh, di mana itu sekolahnya? Kelompok bermain. Oh, KB ya.